Apa kabar semuanya teman-teman? Lagi heboh kan belakangan ini tentang adanya pagar laut misterius di daerah Tangerang ya khususnya, dan ada juga di Bekasi. Semua orang pada heboh, semua pejabat pihak pemerintah kelihatannya gitu kan seperti kebakaran jenggot, kebingungan ya. Nelayan pun marah, masyarakat murka, rakyat yang selama ini taat, diwajibkan untuk selalu taat pajak, mentaati peraturan, merasa dikebuli dan dibohongin ya. Dan di sini kan jelas sekali terlihat eh, yang membuat enak di masyarakat tuh alasan-alasan dari pihak pemerintah yang seolah-olah, bukan seolah-olah, jelas-jelas seperti tidak tahu menahu siapa pelakunya. Itu aneh sekali. Negara ini bukan negara kelas anak-anak TK gitu yang sampai serba nggak tahu, apapun yang terjadi di wilayahnya nggak tahu. Itu sesuatu hal yang menurut saya kayak apa ya, rakyat itu dianggap bodoh gitu dengan argumentasi dari pihak pemerintah, aparat yang saling lempar tudingan, yang mengatakan tidak tahulah siapa pelakunya lain sebagainya. Itu suatu, bagi saya melihatnya sebagai rakyat kecil ya, ini kok kayak pembodohan banget itu kan. Sekelas pemerintah nggak tahu siapa pelakunya, dengan kalau pagarnya cuma semeter 2 meter masih masuk akal lah, atau paling banyak 10 meter paling jauh gitu kan kalau nggak tahu. Kalau sampai ini kan puluhan kilometer, bayangkan coba. Dibilang nggak tahu, terus proses pembuatannya lama dan diketahui oleh semua orang. Oke, kita lihat dulu proses pembongkaran pagar laut. Yang ini kalau nggak viral, nggak ada suara-suara dari masyarakat khususnya nelayan di lokasi sana yang vokal menyampaikan keluhan dan keresahan serta kesedihan yang mereka rasakan karena menjadi sulit untuk mencari penghidupan sehari-hari karena adanya pagar ini, mungkin tidak akan di apa-apain tuh pagar. Sekarang kita simak dulu liputan dari televisi TV One ini, sini kita lihat yang apa namanya, meliput pembongkaran pagar laut setelah viral. Oke, kita lihat ya. Saat ini kami sudah berada di pesisir Tanjung Pasir, di mana Ini ini sudah liputan memasuki hari di ke-6, hari ini tanggal lokasi 27 langsung ya. Januari Bisa 2025, kelihatan memasuki hari ke-6 kapal-kapal pembongkaran nelayan di pagar laut belakang, di Laut Tangerang dan begitu, di yang area mana hari ini sebelah masih sininya nih difokuskan kelihatan di pembongkaran sini nih. pagar Di laut sini di tuh ada. perairan Nah, ini Tanjung deh. Pasir. Dan tadi Ini lagi informasi yang kami dilakukan dapatkan pencabutan. dari Ini anggota kelihatannya dari TNI yang aparat mengatakan TNI ya. bahwa Oh iya, sudah dari lebih TNI dari ini. 15 Mencabut km ditambah pagar-pagar dengan bambu yang ini juga jumlahnya, lebih dari 15 km perkiraan kasar saya pembongkaran pagar pribadi laut yang saja ini yang sudah menonton, dilakukan. ini Bahkan jumlahnya bisa tadi ini mungkin sudah mendekati perairan lebih laut dari begitu, seratusan ribu akan batang dibongkar bambu. Ini hari ini. banyak Dan banget orang tadi dengan juga disampaikan bahwa jarak dalam pembongkaran pagar puluhan laut kilo gitu ini ya. yang memasuki hari ke-6 Tuh. ini Dan ini TNI pengerjaannya akan nggak mungkin mengerahkan dalam sekitar waktu sekejap, 450 nggak personel mungkin setiap cuman harinya, sekedar masih sebulan sama 2 bulan dari hari-hari teman-teman sebelumnya, ya. yang dimana pembongkaran pagar laut ini sudah dimulai dari Ini tanggal lihat nih, 22 Januari 2025. nelayan yang Bahkan meskipun hari libur tiap panjang hari ini, berjuang pembongkaran pagar laut juga masih dipersulit terus pula dengan dilakukan adanya oleh pagar TNI ini yang AL. tiba-tiba Dan saja tadi ada disampaikan di juga wilayah dari mereka titik kami ya kan? mengabarkan hingga ke Menyulitkan mereka lokasi titik mendapatkan pembongkaran pagar ikan, laut di perairan Tanjung Pasir meningkatkan menuju penggunaan bahan perairan Malang bakar. itu sekitar Dan ini kalau membutuhkan tidak heboh waktu ya sekitar bakal diuruk ini 1 jam reklamasi. Ini sudah begitu, kalau patok-patok dihitung reklamasi. sekitar 15 km. Bahkan tadi disampaikan karena memang ini juga Pembongkaran cuacanya dari Kopaska ya, cukup mendung begitu, maka Komando perlu Pasukan berhati-hati Katak kalau nggak sekali salah berlayar untuk singkatannya itu kan. mencapai Pasukan titik khusus ini yang akan terlibat dilakukan untuk pembongkaran membongkar pagar laut. Dan pagar tadi laut. juga kami Biasanya sempat pasukan khusus kan untuk mewawancara nelayan-nelayan seperti yang Anda lihat operasi-operasi barusan, tempur yang bahwa sulit ya. nelayan-nelayan di Nah, sini ini ditugaskan aktivitasnya untuk sudah mencabuti mulai pagar normal laut. Berarti ada kembali, sesuatu karena yang, memang kalau di sini ini kami menurut saya melihat memang pribadi ya, masih ini ada bukan perkara beberapa main-main pagar laut ini. yang masih ditancapkan di Sosok yang pinggir-pinggir pantai menjadi begitu, namun pelaku sudah atau otak di membuka balik ini sampai jalan yang pasukan lebih khusus luas yang turun. lagi menuju laut yang lebih Menurut luas di saya sana ya, untuk berlayar lebih luas, karena memang sebelum pembongkaran terjadi itu ini dia cukup dibongkar terhambat semua tuh aktivitasnya aparat karena memang mata komandannya tuh mantau dari atas pencahariannya rata-rata kapal, di sini sebagai anak buah nelayan. kerja di Bahkan bawah tadi nyabut-nyabutin disampaikan ya juga biasa. bahwa peningkatan mereka setiap harinya bahkan Masangnya gampang cepet ya sangat nyabutinnya ya, signifikan meningkat ya ya begitu, Allah.
yang tadinya mereka sebelum Yang pembongkaran jelas pagar laut ini saya melihatnya ini dilakukan, si pendapatan pelaku setiap ini harinya ya, hanya sekitar termasuk nih kedugaan 200.000 besarnya ada bahkan tadi ada yang mengatakan kong kali kong lah, hanya ini nggak mungkin nggak ada yang tahu Rp150 nih, saja secara karena logika aja memang nggak ada yang tahu selain dari memakan pihak-pihak yang terkait ya, memakan biaya pihak untuk berwenang BBM di yang situ lebih banyak karena memutar tentang karena dikarenakan proses hambatan seperti dari ini. pagar laut ini jadinya mereka Bahkan lebih irit lagi dan bahkan menghasilkan beberapa banyak hari yang menghasilkan lalu ikan nih yang heboh lebih banyak. sekali Dan kalau suara-suara dijual dari setiap hari nelayan di setelah sana, terutama pembongkaran yang pagar saya laut ingat tuh dilakukan namanya ini nelayan sekitar Khalid ya, 500 yang sampai cerdas dan 800 pemberani ribu di per hari. Mereka ILC tadi sama Bang berterima Karni kasih dan di kepada acara-acara televisi pemerintah talk Presiden show Prabowo tentang juga dengan pagar laut adanya ini pembongkaran pagar laut dengan ini gaya bahasa yang bisa cerdas, bahkan tegas dan sangat menolong jelas. para Dia bisa nelayan ini untuk mengungkapkan mata bahkan pencariannya menyampaikan setiap hari analisa memberikan kebutuhan kepada keluarganya. yang sangat Demikian, masuk akal Ici. dan realistis Baik, terima kasih berita tentang saya kami siapa kabarkan sebenarnya langsung dari Tanjung Pasir, Kabupaten sosok Tangerang, yang Banten. Selamat diduga bertugas kembali. sebagai pelaku lah, semua orang udah tahu ya kan. Oke, sekarang kita ke yang berikutnya ini. Yang menjadi sosok sorotan selain nelayan Khalid tadi yang berani, ada juga sosok kades di lokasi setempat. Kades Kohod namanya siapa tuh? Arsin kalau nggak salah. Yang sampai lancang banget berani ngedebat menteri ATR ya, Nusron Wahid. Ngotot bahwa itu dulunya adalah empang lah lain sebagainya. Dengan kata lain dia mungkin kurang puas kalau dilakukan pembongkaran pagar gitu aja dengan gaya-gaya pembelaannya. Coba kita simak nih. Desa Kohod masih liputannya. tetap ngotot mengklaim area pagar Kayak apa laut sih dulunya bungkelekannya adalah ya, daratan kades milik yang warga. Namun kini Menteri ATR BPN malah sudah nggak membatalkan puluhan sertifikat di mewakili area suara pagar laut. warganya gitu ya. Nah, ini dia yang pakai baju ungu tuh, lihat pantongnya tuh. Setelah Menteri aja sebelumnya sempat didorong sama dia tuh. sesumbar bahwa laut di wilayah Waduh, Kohod adalah tuh kayak empang ada dan punya daratan pengawal milik segala, ada warga bodyguard, yang ya. tergerus abrasi, kini Kepala Desa Lucu Kohod aja gitu. menghindar saat akan diminta wawancara awak media. Buru-buru banget. Kepala Desa Dia Kohod, dituding Arsin, tidak sendiri karena ya ia oleh dikawal suara-suara sejumlah orang setempat di yang situ yang mengikutinya kritis, dan mempersempit pokoknya yang ruang tahu gerak masalahnya wartawan dari awal. saat akan meminta Bahkan konfirmasi sampai Kepala ada Desa. tudingan dialah yang Sementara terlibat itu, langsung sosok Kepala Desa Kohod memberikan bernama arahan Arsin dan sempat viral izin di media segala sosial, macam untuk terlihat di lokasi pemasangan. Nah, ini pemasangan videonya pagar nih. laut yang kini menjadi Videonya polemik ketika hingga dilakukan memiliki pemasangan. Nah, itu sertifikat kadesnya HGB. tuh, ada mukanya tuh. Kepala Desa Kohod, Kabupaten Nah, Tangerang, itu ada diduga mukanya tuh, menjadi ketika dalang di balik pemasangan pagar bambu-bambu laut ini. di Jadi, Tangerang. sebenarnya dia Dalam agak susah video ngelak nih, terlihat buktinya oknum ada banyak Kepala dah. Desa Kohod tengah memberikan video gini arahan kan kepada kuat para banget tuh. pekerja yang ingin memasang pagar ketika bambu. kemarin diadakan, Namun saat ditemui Kepala sama Desa menteri, membantah gila nih, perihal menteri yang tersebut. nemuin dia nih, Menurutnya, kades. video diambil 2 tahun Ada lalu malunya dia ngotot sebelum pagar bambu mendebat berdiri di menteri tengah gitu. laut. Kedatangannya waktu itu adalah untuk Mengatakan melakukan dulunya sidak empang lah, dulunya karena ada empang. laporan warga terkait yang dibicarakan aktivitas sekarang ilegal ini adalah pemasangan bambu di kondisi bibir saat ini, pantai bukan Desa dulu. Kohod. Begitu ada selang waktu, saya ini datang ke sana, klarifikasi kurang lebih ceritanya. saya sidak lah. Kenapa? Sebagai kepala desa, saya Ya, harus tahu bagi apa yang terjadi di desa orang-orang saya. yang Ketika paham nanti ada yang mempertanyakan, ilmu jiwa jawab atau tidak tahu, itu mikro bukan jawaban seorang ekspresi, kepala desa. bisalah Akhirnya saya Anda ke sana, menyimpulkan lihat dari gayanya saya begitu. lihat benar. Orang-orang yang saya jujur bilang, atau ini yang ada tidak apa, Pak? jujur, ya. Saya mau Bisa Anda masang bambu. Saya masang bambu. apa namanya, nilai Dia bilang saya untuk para ahli ngebatasin tanah mikroekspresi saya. itu dia Oh, sosok dasarnya apa? Ada gambar kades ukurnya dari Kohod. BPN. Oh iya. Apa Akhirnya saya namanya? nunjuk-nunjuk batas mana batas. Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Tuding terlibat Arsin bersikeras langsung, bahwa berani pagar laut mendebat yang terpasang menteri, di area ada desanya proses adalah lahan pembongkaran kosong sampai yang sempat melibatkan dijadikan aparat, kolam ya. atau empang. Kacau Tapi balau ini. Menteri Nusron sudah memutuskan untuk membatalkan HGB dan Adabnya juga sertifikat saya hak milik melihatnya pagar agak laut. kurang pas Mau aja Pak gitu Lurah kalau itu sampai bilang berani debat empang, menteri gitu. mau Pak Lurah bilang apa? Yang Kalau jelas secara faktual, dia sampai berani material mendebat tadi kita menteri, lihat berarti sama-sama. di situ dia sebenarnya fisiknya dalam udah nggak ada tanahnya. peristiwa pagar laut tuh Betul kan? dalam tanda kutip Nah, udah nggak ada dugaan tanahnya. saya Karena udah diduga nggak ada tanahnya, dia punya saya nggak mau paling debat nggak ada soal masalah dukungan garis moral pantai lah apa mungkin nggak mau itu untuk dulu. keberadaan pagar Itu tersebut. toh kalau sampai dulunya empang, ngotot kalau ya, yang di sono seperti yang tadi karena diberitakan udah di nggak ada situ. fisiknya, Kok ada maka yang itu ngotot masuk kata kategori seperti tanah di musnah. lower third-nya itu kan. Ya kalau masuk kategori tanah musnah, Ngotot mengatakan otomatis laut itu udah punya hak sertifikatnya apapun di selain situ sebagainya. Nah, itu udah hak udah milik melanggar juga peraturannya hilang, banget. hak guna bangunan juga hilang. Menunjukkan Barangnya ya, ada udah nggak sesuatu ada, yang gimana ada haknya? dipikul sama Melihat dia, perkembangan tanggung jawab. ini, Tanggung jawab LBH di sini AP tanggung jawab kepada Muhammadiyah pemerintah, mendesak ada pengusutan kepada pidana masyarakat kepada setempat para situ, penerbit atau kepada sertifikat pihak pagar laut. lain yang harus dia bela gitu. Untuk memproses Kalau sampai pelaku misalkan dibalik dia membela pemakaran pihak bambu lain, dan termasuk HGB SAM yang palsu-palsu itu. apa alasannya, apa Dan untuk saat penyebabnya, ini kami segera apa mendesak timbal balik kepada yang dia aparat dapat untuk gitu segera kan, sehingga memeriksa dia bisa kepala pasang desa badan. Kohod
Ini dugaan-dugaan dari saya ya. timbulnya HGB dugaan-dugaan yang palsu mungkin ada di Desa Kohot. ada yang lebih Jadi tahu kami dan minta paham polisi tentang untuk segera panggil hal ini yang periksa sebenarnya Kepala belum Desa terungkap. Kohot, Bapak Arsin. Kemudian juga dan kalau akhirnya sudah terbukti lambat unsur laun pidananya, maka perkara segera pagar laut ini ditetapkan mengarah ke tersangka. Kemudian kami presiden minta sebelum juga Prabowo kepada ini, karena 16 terjadinya kepala desa pagar yang laut ini lainnya yang prosesnya saat udah dimulai ini di masa mengajukan permohonan itu survei siapa ke presiden BPN sebelum Prabowo terkait sekarang ini, dengan yaitu tiada kapling-kapling lain dan laut tiada bukan untuk segera diperiksa dalam adalah waktu yang sosok yang sesingkat-singkatnya. Jelajahi apa cara namanya, baru gencar mendapatkan banget informasi. membuat Download Metro TV infrastruktur Extend sekarang. yaitu Jokowi, mulai mengarah ke dia ini. Dan ini respon dari Jokowi sendiri, dan ya kita bisa menebaklah responnya Pak Jokowi untuk masalah pagar laut ini. Saya dulu ingat tuh kalau ada apa-apa respon Pak Jokowi itu selalu dalam hal apa saja ketika dia menjawab selalu, jangan tanya saya gitu kan, tanya langsung si Anu gitu, suka begitu, suka tidak mau memberikan jawaban langsung untuk perkara-perkara yang viral atau yang mungkin dirasa sensitif ya. Tuh tidak tahu dan sebagainya. Padahal ini terjadi di masa Jokowi. Pembuatan pagar laut ini terjadi di masa dia. Nah, dari era awal dia kan dua periode, dari periode awal mungkin mulai digelar, atau di periode kedua mungkin dia menjabat mulai prosesnya pemasangan pagar laut ini. Sulit untuk mengelak bagi Jokowi sebenarnya dalam pandangan saya, apapun alasannya. Orang dia yang ada di puncak kekuasaan saat itu, dan pembuatan pagar laut ini banyak menabrak rambu-rambu, aturan-aturan, bahkan hukum yang ada yang berlaku di negara kita ini. Dan sungguh besar kekuatan pelaku pemasang pagar laut itu, sehingga dia bisa dengan tenang, dengan bebas, tanpa ada yang tanpa ada hukum yang bisa menyentuhnya, tanpa ada aparat yang bisa mengurusnya, melakukan hal-hal semacam yang mereka rencanakan gitu kan. Oke lah, kita tunggu dulu untuk selanjutnya seperti apa perkembangan pagar laut ini. Oke.